Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah SIG pertemuan 12. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membuat WebGIS sederhana ya. Jadi buka dulu QGIS-nya. Nah, untuk langkah pertama, ketika kita mau buat WebGIS, yang pertama aktifkan plugin QGIS to Web. Caranya, klik plugin, pilih manage and install plugin, kemudian kita search di sini QGIS to Web. Nah, yang ini ya, silakan diinstal. Ini posisinya saya sudah install, makanya tertulis reinstall. Kemudian satu lagi yang perlu kita install adalah Quick Map Services. Nah, ini mungkin di pertemuan sebelumnya sudah diinstal ya. Berarti ya cukup yang QGIS to Web-nya aja yang kalian butuh install terlebih dahulu. Jadi untuk membuat WebGIS ini ada dua plugin yang kita butuhkan, QGIS to Web dan juga Quick Map Service. Nah, kalau sudah close, selanjutnya kita pilih Web, kemudian Quick Map Service, kemudian pilih yang search QMS. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk praktek di pertemuan 12 ini, kalian harus connect internet ya. Kemudian kalau sudah, ketik di sini di search QMS-nya Google Map. Nah, kalau sudah, kita pilih yang Google Map, kemudian klik seperti ini, terus yang button add-nya silahkan diklik. Maka akan muncul peta dunia ya di halaman kerja. Kemudian kalau sudah, kita zoom, pakai ini ya, zoom in, kita zoom daerah yang mau kita buat WebGIS-nya. Oke, saya mau daerah Ponorogo nih. Sini. Nah, sampai muncul seperti ini. Ya. Jadi untuk praktek kali ini saya mau coba buat sebaran rumah sakit yang ada di Ponorogo. Ada RSUD Harjono, Muslimat, Aisyah, terus ada lagi mana ya? Ada Gria Waluya, Darmayu, coba dulu satu-satu ya. Intinya saya mau buat sebaran rumah sakit gitu. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan nih ada 5 ya, dan sebenarnya masih ada lagi, ada rumah sakit Muhammadiyah juga ya. Jadi di sini saya siapkan foto-foto dari rumah sakit. Di sini saya siapkan 5. Setelah itu kita buat
titik-titik sebaran dari rumah sakitnya. Caranya, kita buat layer, kemudian create layer, new shape file layer. Nah, di sini kita browse di mana kita mau simpan. Misalkan di sini saya kasih nama sebaran rumah sakit. Save. Nah, kemudian file encodingnya sama seperti ini, geometrinya pilih point. Kalau sudah, klik OK. Sini di bagian layar akan muncul sebaran rumah sakit. Kemudian klik kanan, open attribute table. Di sini nyalakan toggle editingnya. Kemudian pilih new field. Ini kita tambahkan field baru, nama rumah sakit, bentuknya string, panjangnya 30. Udah ya, seperti ini. Kemudian close. Kita masih tetap aktifkan sebaran rumah sakitnya. Kemudian di sini aktifkan toggle editing. Kemudian pilih yang add point fitur. Kemudian kursornya akan berubah seperti ini. Setelah itu kita buat titik. Contoh yang pertama RSUD ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tulis yang pertama, kemudian nama rumah sakitnya RSUD Harjono. Kan ada titik seperti ini. Kemudian kita buat titik-titik yang lainnya. Selanjutnya saya akan buat titik di Rumah Sakit Umum Muslimat. Caranya sama, kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau geser, kita kembalikan ke ini ya, pen map. Kemudian kita geser seperti ini. Kita buat titik lagi, berarti kita pilih yang add point fitur. Kita klik di sini. 3. Ada RSU Aisyah. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada Darmayu. Kemudian di sini ada lagi Griawaluya. 5 ya. Griawaluya. Oke. Oke. Seperti ini ya titik. Jadi saya buat sebaran 5 rumah sakit ini. Nah, kalau sudah,
kita klik kanan sebaran rumah sakitnya, kemudian pilih properties. Bagian simbologi kita bisa ganti titik ini ya dengan simbol-simbol atau icon. Caranya klik simple marker, kemudian di sini ganti SVG marker. Nah, di bagian bawah ini ada pilihan-pilihan yang bisa kita pilih, icon-icon atau gambar yang bisa kita pilih. Saya misalkan mau pilih yang ini aja ya, misalkan. Kemudian kita bisa ganti warnanya, kemudian ukurannya kita bisa juga ganti. Akan saya ganti saya ganti 5 ukurannya. Kalau sudah, klik apply, kemudian oke. Ini simbol-simbolnya akan ada seperti ini ya. Kalau sudah, kita mau kasih foto. Caranya klik kanan sebaran rumah sakit, ini yang layar sebaran rumah sakit, kemudian open attribute tabel, kemudian nyalakan toggle editingnya, new field. Nah, di sini kita tambahkan field foto. Tipenya string, kemudian panjangnya buat 100, dan klik OK. Nah, sebelum keluar, klik toggle editing, kemudian di sini klik save. Kalau sudah, klik kanan file SHP-nya, klik properties, kemudian pilih yang atribut form, kemudian yang sebelah sini klik foto. Nah, yang sebelah kanannya, yang bagian widget type-nya, pilih attachment. Kalau sudah, yang bagian default path-nya, silahkan browse tempat foto kalian disimpan. Berarti saya di sini, ya. Kemudian select folder. Nah, kalau sudah, scroll ke bawah. Yang use hyperlink-nya silahkan dicentang. Scroll lagi. Untuk tipenya silahkan ganti image. Kemudian di sini width-nya kita ganti 100, dan di sininya kita ganti 50. Ini. Kemudian klik apply, kemudian oke. Kalau sudah, kita cek, klik sebaran rumah sakit, kemudian open attribute tabel, nyalakan toggle editing. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambar. Kita browse, jadi yang kecil di sini. Nah, kecilan di sini kita klik browse, kemudian kita masukkan gambarnya. Yang pertama atau yang paling atas tadi Gria Waluya ya. Berarti kita klik gambar Gria Waluya. Kemudian ini Harjono.
Oke, begitu seterusnya. Kita inputkan semua fotonya. Oke, seperti ini. Kalau sudah semua, klik toggle editing mode-nya, kemudian klik save. Dan close. Kalau sudah, kita bisa ngecek dengan cara klik ini nih. Identify fitur, kemudian arahkan ke titik. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul. Seperti ini. Bahwa di titik ini tuh, nunjukin ini ya, identify resultnya adalah ini Aisyah, kemudian ini Termayu, ini Gria Waluya. Nah, selanjutnya kita mau buat webnya atau kita convert gitu ya ke web. Caranya klik web, kemudian QGIS to web, create web map. Nah, kalau sudah, yang ID ini kita ganti inline. Ini juga inline, ini juga kita ganti inline. Kemudian di sini jangan lupa pilih yang leafletnya, ya. Kemudian yang appearance. Abstraknya silahkan pilih upright, kemudian address-nya silahkan di checklist, add layer-nya silahkan pilih collapse, geolocate user-nya di checklist, highlight on hover-nya di checklist, kemudian layer search kita mau ganti apa, yang ini ya, berdasarkan nama ini. Kemudian measure-nya pilih metrik, template-nya pilih canvas. Oke. Kemudian ini sebentar, kita update preview dulu. Klik update preview. Nah, akan muncul tampilan ini nih, tampilan seperti ini. Kita ini bisa edit ya. Saya mau edit untuk gambar background-nya, saya mau ganti biru. Kemudian di sininya saya mau ganti putih. Kita preview lagi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ekspor, kita pilih tempat penyimpanannya ya. Jadi nanti bakal tersimpan di mana, seperti itu. Misalkan saya mau simpan di pertemuan 12. Sini saya buat WebGIS ya, folder WebGIS. Nah, nanti akan tersimpan di sini untuk file semua untuk kebutuhan file webnya ya, HTML dan seterusnya. Saya pilih ini folder WebGIS yang sudah saya siapkan di folder pertemuan 12, select folder. Nah, nanti akan tersimpan di situ, kemudian kita ekspor. Di tampilannya seperti ini. Ketika kita klik, kita arahkan di titik ini, akan muncul.
Kemudian kita bisa search, misalkan Arjono. Nah, dia akan muncul di sini. Seperti itu. Ini untuk zoom, ini untuk zoom in, ini untuk zoom out. Nah, ini tampilannya kan masih setengah ya. Jadi kita bisa edit ini. Caranya, di mana tempat tadi kita simpan. Tadi kan saya di WebGIS ini ya. Nah, di folder ini hasil ekspor tadi silahkan diklik. Disitu akan muncul file HTML. Silahkan dibuka dengan editor. Saya buka dengan Visual Studio Code. Jadi kalian terserah, silahkan buka dengan editor. Nah, untuk jadi isinya ketika kita ekspor itu adalah script HTML seperti ini. Kita bisa edit yang di sini. Saya mau ganti 1300. Dan yang di sini saya ganti 900. Kita coba dulu. Simpan. Kemudian yang webnya silahkan di refresh. Nah, ini tampilannya akan lebih lebar daripada yang tadi ya. Ini masih ada kurang sedikit. Kita bisa edit lagi code-nya. Misal saya mau tambahi 20 di sini. Tambah 10. Simpan. Kemudian refresh. Ini masih kurang sedikit lagi. Ya, silahkan diedit-edit seperti itu caranya ya. Nah, sudah tampilannya seperti ini. Ini titik-titiknya tadi. Oke, kemudian close. Selimat. Nah, itu benar ya. Jadi, untuk ini kalau misalnya kita hilangkan centangnya, ya titik yang kita buat tuh bakal tidak ditampilkan lagi seperti ini, atau malah seperti ini. Gitu. Okay. Untuk praktek WebGIS-nya mungkin cukup sampai di sini dulu. Jadi silahkan kalian praktekkan contoh membuat WebGIS sederhana seperti ini. Ya, jadi untuk praktek kalian nanti samakan aja, yaitu WebGIS sederhana juga tentang sebaran rumah sakit yang ada di Ponorogo. Oke, silahkan dipraktekkan. Untuk pertemuan 12-nya kalian buat WebGIS sederhana seperti ini ya, untuk sebaran rumah sakit yang ada di Ponorogo. Mungkin cukup itu untuk pertemuan hari ini. Kalian bisa tambahkan rumah sakit Muhammadiyah ya. Rumah sakit Muhammadiyah itu di sekitar jalan Banda sini ya. Belokan sini ya kalau nggak salah. Silakan ditambahkan itu. Jadi nanti ada 6 titik untuk penugasan kalian nanti. Ya, seperti biasa, silahkan kalian nanti selfie dengan hasil WebGIS-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan di screenshot hasil dari WebGIS yang kalian buat. Screenshot, nanti ada 6 titik nih di sini. Ada 6 titik. Kemudian berikutnya simpan projectnya. Jadi yang dikirim project, foto selfie dengan hasil WebGIS-nya. Yang kedua adalah screenshot dari WebGIS-nya nih.
Oke, mungkin cukup itu untuk pertemuan 12. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.